Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas seputar tentang magang. Nah, seperti apa sih magang? Sedikit saya merujuk ya ketika rekan-rekan semua sedang berjalan-jalan ke mall atau sedang berkunjung ke sebuah perusahaan begitu. Seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang berpakaian putih hitam. Ada juga yang bekerja di satu kawasan yang outdoor. Mereka pun kadang-kadang juga menggunakan seragam putih hitam. Nah, kita beranggapan bahwa itu adalah pekerja magang. Begitu ya. Nah, tapi mereka sigap bekerja selayaknya karyawan di tempat di mana mereka bekerja. Nah, tak terkecuali para pekerja yang itu tadi yang berada di luar ruangan begitu, mereka juga dengan penuh tanggung jawab bekerja menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Nah, kenapa sih mereka harus berpakaian yang berbeda dengan para pekerja atau kantor di mana mereka berada? Nah, itu yang biasanya kita sebut dengan pekerja sementara. Lalu bagaimana sih sebenarnya statusnya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian perlakuan apa yang didapat, dan juga yang terpenting adalah apa sih manfaatnya mereka bekerja sebagai pekerja magang. Nah, itu semua bisa kita sebut dengan bermacam-macam sebutan. Nah, pengertian magang adalah sebuah program ya, suatu program belajar sekaligus berlatih bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara langsung ke suatu lokasi pekerjaan atau tempat aktivitas mereka dengan bersentuhan langsung kepada satu objek pekerjaan. Nah, tentunya teman-teman, apakah kita bebas-bebas aja ataukah kita diperlakukan dengan baik dan hak dan kewajiban apa yang bisa didapatkan oleh peserta magang. Nah, yang utama adalah perusahaan atau tempat di mana mereka bekerja atau magang itu harus memberikan tugas dan tanggung jawabnya sekaligus apa? Memberikan bimbingan selama program berjalan, ya. Seperti itu. Jadi magang itu tidak dilepas begitu saja. Kita bekerja sementara tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi kita wajib harus mendapatkan bimbingan dan pendampingan tentunya. Nah, rekan-rekan, program magang kalau di perguruan tinggi itu bermacam-macam namanya. Ada magang yang bersertifikat ya, karena berakhir di program magang mereka mendapatkan sertifikat. Ada yang magang selama 3 bulan yang biasa disebut dengan magang reguler. Ada juga magang yang dapat direkognisi SKS ya. Itu banyak sekali modelnya. Nah, kalau di SMK biasanya sering disebut dengan PKL ya, atau praktik kerja lapangan. Ada pula istilahnya seperti prakerin. Ya, prakerin itu merupakan singkatan dari praktek kerja industri. Semuanya punya nama yang berbeda-beda terkait dengan magang, tetapi prosesnya itu sama. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah seberapa besar sih magang itu diperlukan? Gitu. Kalau di tingkat perguruan tinggi, magang itu diwajibkan. Ya, diwajibkan bahkan sekarang bisa selama 1 tahun untuk magang di tempat yang berbeda. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengalaman. Kalau Mas Menteri sampaikan ya bahwa lulusan sarjana itu harus bisa berenang di lautan, tidak hanya di kolam sendiri. Nah, kemudian dengan mengikuti program magang tentunya banyak sekali manfaat yang didapatkan ya. Karena apa? Di dalam program magang itu rekan-rekan akan bertemu dengan bermacam-macam persoalan. Tidak hanya persoalan loh, teman-teman menemukan teman yang baru, teman-teman mendapatkan kebiasaan yang baru, teman-teman juga diberikan pelajaran untuk menghadapi sebuah persoalan, dan teman-teman juga diajarkan bagaimana bisa mengendalikan emosi, bekerja sama, memecahkan sebuah persoalan,
Dan kadangkala teman-teman juga bisa memberikan ide-ide kreatif bagi tempat di mana teman bekerja. Ya, seperti itu. Nah, melalui berkomunikasi, berinteraksi ya, satu dengan yang lainnya, teman-teman akhirnya akan banyak mendapatkan satu ilmu yang pasti. Ilmu hidup, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan. Ya, contohnya ketika teman-teman misalnya seorang pelajar SMK begitu ya, yang hanya menerima atau sudah menerima tentang masalah administrasi perkantoran. Nah, ketika magang di sebuah instansi begitu atau di sebuah dimanapun berada ya, apakah di toko atau di tempat dimanapun, teman-teman akan tahu tuh objek-objek yang dikerjakan. Begitu. Jadi teman-teman akan secara tidak langsung memperkaya pengalaman-pengalaman. Bayangkan kalau teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya sudah magang tapi rekan-rekan belum. Nah, tentunya pengalamannya akan berbeda. Mereka yang mengikuti magang sudah banyak pengalaman hidup, apakah ilmu sosial, ilmu kehidupan, bahkan ilmu pengetahuannya, mereka akan mendapatkan lebih dibandingkan kita yang belum mengikuti magang. Nah, yang pasti teman-teman akan mendapatkan banyak kebiasaan-kebiasaan begitu dari apa yang sudah teman-teman atau rekan-rekan miliki. Nah, dan bahkan teman-teman atau rekan-rekan yang paling utama itu kita akan berada dalam satu keteraturan. Ya, kita belajar disiplin, kemudian kita mendapatkan satu rutinitas yang baru. Akhirnya apa? Kita akan menjadi lebih dewasa. Begitu ya. Yang biasanya mungkin cuek begitu ya, masa bodoh begitu. Tetapi ketika magang, kita karena kita harus taat dengan peraturan ya, kita akhirnya belajar tuh untuk menjadi lebih baik gitu. Kita harus tanggap, kita respon ringan tangan, kemudian kita bisa memberikan ide yang terbaik, membantu misalnya mengatasi persoalan baik yang sederhana ataupun hanya sekedar mendengar apa sih yang sedang terjadi walaupun itu mungkin di luar dari keilmuan yang kita punya. Nah, dari situlah maka kita akan banyak mendapatkan harta karun yang sifatnya apa? Investasi. Kalau kita tahu mengenai investasi itu adalah apa sih? Satu tabungan ya. Tabungan ilmu pengetahuan, tabungan karir yang ini bisa digunakan ketika pada waktunya teman-teman bisa mengeluarkan harta karun ini untuk apa? Untuk peningkatan yang lebih baik ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, apakah magang itu nggak perlu persiapan? Tentunya tidak ya. Semuanya perlu persiapan. Nah, kalau misalnya kita lihat yang penting kan ini tugas dari kampus atau dari sekolah atau dari lingkungan di mana teman-teman harus mengikuti magang gitu diwajibkan. Terus ya sudah kita ikut aja seperti itu. Enggak ya, semuanya harus dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah teman-teman harus membuat surat lamaran ya, kemudian juga kurikulum vitae. Ya, teman-teman misalnya kurikulum vitae itu kan terdiri dari nama, identitas diri, kemudian pengalaman pendidikan, mungkin juga ada pengalaman yang pernah dilakukan, aktivitas dan sebagainya untuk menunjukkan jati dirinya, identitas dirinya untuk diketahui oleh tempat di mana rekan-rekan akan magang karena itu wajib ya. Kemudian surat lamaran, kok perlu surat lamaran ya? Gitu. Iya, karena disitulah menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita ingin sekali mendapatkan pembelajaran, penambahan ilmu pengetahuan di tempat di mana kita akan bekerja magang. Seperti itu ya. Jadi si penerima tempat magang juga melihat kesungguhan dari rekan-rekan yang akan mengikuti program magang. Itulah gunanya surat lamaran kerja
dan CV ya. Oke, lalu apa yang diperlukan untuk mempersiapkan program magang? Tentunya kita harus mencari info teman-teman ya. Kalau misalnya tempat magang itu sudah ditentukan. Nah, kita tidak serta-merta oh sudah cukup yang penting sudah alamatnya. Enggak. Rekan-rekan semua sebaiknya mencari tahu itu perusahaan apa, bekerja seperti apa, kemudian lingkungannya seperti apa. Itu penting untuk diketahui ya. Apakah itu untuk teman-teman di sekolah menengah ataukah yang di perguruan tinggi ya, ataupun untuk mereka pekerja yang untuk menambah pengalaman atau pengetahuan ya. Semua harus kita ketahui tempat di mana kita akan magang. Nah, kemudian adalah persiapan finansial ya. Nah, ini teman-teman kadang-kadang juga menjadi satu kekeliruan bagi kita. Kalau magang, yang pertama dilihat apa? Kita mendapatkan honor enggak? Nah, itu keliru teman-teman ya. Ketika magang, hakikat magang itu adalah kita menambah ilmu pengetahuan. Artinya kita sekolah lagi, begitu ya. Jadi kalau yang namanya sekolah lagi tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya apa salah satunya? Menyisakan waktu. Kemudian menyiapkan hal-hal lain. Tetap juga menjaga kesehatan dengan cara apa? Harus asupannya teratur alias kita harus tetap membeli makan siang dan sebagainya. Kemudian ada transport ya kalau misalnya lokasi magangnya ternyata jauh. Sama aja kan ketika teman-teman juga berangkat sekolah begitu kan tetap ada transportnya. Jadi coba rekan-rekan jangan memikirkan honornya dulu tetapi persiapkan finansial untuk menopang ketika mengikuti program magang. Kalaupun misalnya mendapatkan honor atau penggantian transport, anggap itu adalah reward atau sesuatu hal yang diberikan karena teman-teman magang dengan baik. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah perlengkapan belajar saat magang. Nah, jangan sampai ini teman-teman ya, akhirnya magang berangkat begitu saja. Tetapi lupa, karena magang kan kita harus misalnya mempersiapkan yang paling sederhana saja, alat-alat tulis. Kalau mungkin bekerja di sebuah toko, dipersiapkan saja misalnya punya alat hitung ya. Kalau yang perguruan tinggi di kantor-kantor, kalau memang punya alat komunikasi seperti laptop, mungkin bisa dibawa, disiapkan. Itu menunjukkan bahwa memang kita bersungguh-sungguh ingin belajar seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting adalah persiapan mental dan fisik. Nah ini teman-teman seringkali ya pengalaman begitu menjumpai anak magang hanya sebulan udah nggak kuat. Ya bahkan ada seminggu sudah pulang nggak jadi untuk melanjutkan magangnya. Karena apa? Kita berada dalam situasi yang berbeda ya. Ketika mendapatkan misalnya suatu hal-hal yang di luar dari yang biasa kita terima, teman-teman udah nggak kuat. Ya, misalnya teguran, misalnya mendengar arahan yang dengan suara yang agak keras misalnya ya, atau ada perlakuan teman kantor, atasan yang mungkin agak sedikit cuek kepada kita, begitu. Tiba-tiba teman-teman sudah down, sudah tidak bisa menerima hal itu. Nah, itulah dunia kerja yang seutuhnya. Itulah masyarakat yang seutuhnya. Justru dengan magang teman-teman sudah mencuri start. Mencuri start apa? Mencuri start memasuki dunia kerja. Mencuri start untuk masuk ke dalam masyarakat kecil. Begitu ya. Jadi rekan-rekan semua harus itu mental, fisik itu dipersiapkan. Ya. Kemudian juga apa? Karena kita magang atau bekerja sementara atau belajar sambil bekerja, yang namanya bekerja itu kan punya aturan ya. Aturan yang harus ditaati. Artinya teman-teman harus disiplin, rekan-rekan harus disiplin ya. Datang tepat waktu begitu, kemudian mematuhi aturan-aturan kerja dan sebagainya ya. Kemudian teman-teman juga harus punya keinginan untuk bekerja keras. Ya, bukan seperti biasa karena teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk bekerja
begitu. Jadi teman-teman tunjukkan kesungguhannya dengan bekerja keras. Bekerja keras itu artinya bukannya tidak boleh istirahat ya. Teman-teman harus ada waktu istirahat, tapi teman-teman menunjukkan apa yang sudah diberikan di dalam program magang. Nah, gitu. Kemudian juga di dalam program magang itu tawarkan bantuan ya. Kemudian bertanggung jawab dan yang pasti harus berpakaian yang rapi, bersih dan pantas begitu ya. Oke. Nah, apakah magang kita tidak perlu mempersiapkan kembali keterampilan gitu ya? Tetap teman-teman ya. Jadi sebagai peserta magang kita juga harus bisa membekali hal-hal yang lebih. Kita bisa menambahnya karena apa? Kita sudah mengetahui tempat magang yang akan kita tuju. Nah, jadi kira-kira ilmu-ilmu apa, keterampilan-keterampilan apa yang bisa menopang untuk karir atau untuk keberhasilan program magang kita, maka teman-teman harus ditambah tuh keterampilannya begitu ya. Itu menunjukkan juga teman-teman memang sudah akan betul-betul mengikuti program magang ini untuk apa? Juga ingin memberikan sesuatu di tempat teman-teman melakukan magang. Nah, dalam proses magang itu teman-teman ada hak dan kewajiban. Dan itu juga dilindungi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi hak dan kewajiban peserta magang, kemudian hak dan kewajiban penyelenggara magang, juga dengan program-program magang terkait, kemudian jangka waktu pemagangan, kemudian ada juga loh besaran uang saku. Itu diatur dalam Kemenaker sehingga teman-teman yang mengikuti program magang jangan khawatir bahwa magang itu juga menjadi perhatian dari pemerintah. Gitu ya. Nah teman-teman ini yang paling utama nih. Yang paling harus teman-teman sadari dan pahami bahwa apa sih manfaat magang itu ya. Dari berbagai cerita begitu ya. Bahwa manfaat magang itu bahwa teman-teman memiliki kesempatan untuk menerapkan semua ilmu yang sudah dipelajari. Seperti itu. Dan juga mempelajari secara detail. Karena rekan-rekan semua kan terjun langsung ya di tempat kerja, belajar menjadi suatu kelompok masyarakat kecil. Nah, sehingga teman-teman atau rekan-rekan bisa memahami secara detail persoalan-persoalan yang terjadi, mengalami secara langsung seluk-beluk bagaimana sih bekerja yang sesungguhnya, bagaimana sih bekerja yang profesional. Nah, kemudian pengalaman ini yang akan menjadi bekal begitu ya. Bekal bagi rekan-rekan semua ketika setelah selesai sekolah atau setelah selesai pendidikan atau setelah selesai sarjana, teman-teman sudah siap untuk memasuki dunia karir yang sesungguhnya. Tidak lagi belajar, kalau di magang itu kan hitungannya kita sedang belajar. Tetapi ketika semuanya sudah selesai, teman-teman masuk ke dalam dunia yang sebenarnya. Begitu. Nah, tujuan magang teman-teman bagi perusahaan itu sebetulnya manfaatnya sangat besar karena apa? Program magang itu bisa membantu meningkatkan produktivitas kerja, ya, meningkatkan hasil kerja. Tentunya dengan bantuan karyawan-karyawan magang atau pekerja magang, otomatis pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena kurangnya SDM itu bisa diselesaikan dengan cepat, begitu. Nah, kemudian juga apa? Juga perusahaan akan mendapatkan ide-ide baru. Dari apa? Dari masukan-masukan pekerja magang, mahasiswa magang, SMK magang, karena ilmu pengetahuan yang didapat di bangku-bangku sekolah, perkuliahan itu kadang-kadang bisa memberikan hal-hal baru bagi tempat di mana kita magang, ya. Kemudian juga perusahaan itu bisa menghemat pengeluaran karena pekerja magang itu sebutlah ya tidak diberikan insentif seperti karyawan tetap begitu,
Artinya diberikan insentif di bawah rata-rata karyawan tetap. Nah, dengan bantuan pekerja magang, maka ini bisa menghemat pengeluaran dalam rangka menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, kemudian juga kan ada masa percobaan ya. Masa percobaan bagi pekerja tetap begitu bisa diisi oleh peserta magang. Nah, artinya kan masa percobaan itu menjadi tidak ada biaya lagi. Nah, ini juga menjadi satu efisiensi bagi perusahaan. Nah, dari sudut pandang karyawan magang yang baru itu bisa memberikan pikiran-pikiran yang bisa mengembangkan perusahaan. Juga peningkatan produktivitas ya, peningkatan hasil kerja begitu. Dan yang pasti akhirnya apa? Bisa meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Karena apa? Pekerjaannya cepat selesai, kemudian mungkin lebih banyak yang bisa diselesaikan, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang lebih dengan bantuan pekerja magang. Nah, juga akhirnya teman-teman bisa meningkatkan citra perusahaan. Sejauh memang perusahaan atau tempat magang itu memberikan perhatian yang baik. Tentunya bagi para karyawan atau pekerja magang, setelah selesai mereka akan menjadi agen-agen apa? Agen-agen humasnya, agen-agen promosi dari perusahaan tersebut ya. Misalnya si A, perusahaan B sangat baik memberikan perhatian kepada peserta magang, maka si peserta magang ini akan menyampaikan, memberitakan bahwa tempat magangnya sangat baik, hasilnya juga sangat bagus, perusahaannya juga berjalan dengan baik. Nah, ini pun akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena apa? Karena mendapatkan citra yang baik melalui peserta magang. Nah, teman-teman, lalu apa yang dia lakukan setelah program magang selesai? Begitu, ya. Ada 5 hal wajib, teman-teman. Kalau sudah selesai magang, bukan berarti terus kita sudah selesai. Sayang, karena masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk menambah atau menciptakan kesempatan lain, ya. Salah satunya, teman-teman, ya. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Ya, kita menjaga berkomunikasi, kita mungkin berkunjung ke tempat magang sehingga apa? Kunjungan kita atau nama kita, kehadiran kita menjadi catatan khusus gitu, mendapatkan perhatian di tempat magang kita ya. Misalnya si A atau si Fulan, aduh anak magang yang baik, selalu berkunjung, berkomunikasi yang baik. Nah, ketika mereka perusahaan tempat kita magang itu membutuhkan pekerja dengan kriteria yang kita miliki, maka otomatis karena sering mendengar nama kita begitu ya, tidak mungkin atau tidak hal yang mustahil kita akan dipanggil untuk bekerja di tempat di mana kita pernah magang ya. Itu juga menjadi satu tabungan karir kita, tabungan kesempatan kita seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian juga rekan-rekan boleh loh meminta update pekerjaan yang sudah dilakukan ya. Bukan berarti meminta atau mengkorek dapur perusahaannya tidak, tetapi barangkali bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang apa atau performa atau hasil yang sudah kita lakukan selama magang untuk apa? Untuk bisa kita gunakan mendapatkan kesempatan di tempat lain ya untuk bekerja misalnya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman setelah mendapatkan pengalaman bekerja itu tentunya kan teman-teman punya tenggang waktu ya, sudah menyelesaikan magang. Nah, itu bisa dimasukkan menjadi update di portfolio atau kurikulum vitae-nya, ditambahkan bahwa sudah pernah magang di perusahaan A, B, C, D selama sekian tahun. Nah, syukur-syukur ada surat pengalaman kerja atau sertifikat yang didapat itu bisa dilampirkan di dalam kurikulum vitae ya. Kemudian juga meminta rekomendasi. Ya, rekomendasi dari tempat magang barangkali bisa direkomendasikan di tempat-tempat magang mana atau di tempat bekerja mana yang membutuhkan kriteria pekerja yang sesuai dengan kriteria kita. Sejauh kita bisa memberikan hasil magang kita dengan baik.
Nah, sehingga teman-teman berusahalah untuk menyelesaikan program magang dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir adalah teman-teman asah terus skill yang didapat dari magang. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan pengertian tentang magang, sehingga magang itu dapat dipahami sangat penting bagi keberlanjutan karir kita. Sangat penting bagi masa depan kita. Karena apa? Dunia terus berkembang. Nah, teman-teman, magang seperti apa sih contohnya? Kapan sih magang itu dilakukan? Apakah selama teman-teman masih sekolah atau rekan-rekan masih kuliah, atau sesudah selesai sekolah ataupun setelah mendapatkan gelar kesarjanaan? Nah, dua-duanya bisa dilakukan rekan-rekan semua ya. Contohnya misalnya kalau sedang bekerja atau masih sekolah di SMK misalnya ya. Ketika teman-teman magang di sebuah perguruan tinggi contohnya ya, masing-masing begitu. Nah, rekan-rekan itu bisa mengaplikasikan atau rekan-rekan harus aktif bertanya ya. Aktif bertanya, kemudian rekan-rekan bisa mencoba sesuatu hal yang belum didapatkan di bangku sekolah misalnya. Atau contohnya teman-teman atau rekan-rekan mencoba membuat sebuah video, konten video begitu ya. Kan sering tuh di perusahaan-perusahaan atau di perguruan tinggi sering membuat konten-konten video yang berada di humas. Nah, rekan-rekan coba pelajari itu ya. Itu kan sebetulnya mungkin tidak didapat di bangku sekolahnya. Nah, ketika teman-teman atau rekan-rekan mengikuti belajar membuat konten video, nah ini menjadi satu kebiasaan baru. Begitu. Nah, nanti diaplikasikan ketika rekan-rekan kembali ke bangku sekolahnya ya, membuat konten video. Akhirnya teman-teman bisa atau rekan-rekan bisa mengajari itu teman-teman di sekolahnya dan bisa memberikan manfaat yang lebih. Dan keberhasilan dari program magangnya bisa sangat terukur dengan apa? Dengan keberhasilan rekan-rekan tadi membuat konten video tadi ya. Kemudian contohnya kalau misalnya untuk para peserta magang perguruan tinggi ya, kan mendapatkan kesempatan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 tahun, 2 semester di luar keilmuannya. Nah, rekan-rekan bisa itu tidak harus misalnya atau fakultas hukum, tidak melulu di fakultas hukum. Teman-teman atau rekan-rekan bisa magang di tempat yang mempunyai keilmuan komunikasi. Sehingga apa? Nanti lulus rekan-rekan bisa menambah kebiasaannya, portfolionya, keterampilannya dengan apa? Dengan ilmu-ilmu komunikasi ya. Bisa diterapkan, kemudian lebih mampu untuk presentasi. Segitu ya. Karena apa? Selama magang dipelajari. Rekan-rekan yang berasal dari LSM yang mendapatkan kesempatan magang, yang misalnya saat ini LSM-nya berkutat di ilmu budaya misalnya ya. Nah, rekan-rekan bisa mencari tempat magang misalnya di sebuah lembaga bantuan hukum. Nah, dengan kemampuan tambahan keterampilan, teman-teman atau rekan-rekan bisa mengaplikasikan keilmuan yang ada di tempat lingkungan awalnya dengan keahlian yang didapat. Nah, tentunya ini bisa menambahkan nilai dari LSM di mana rekan-rekan semua berasal ya. Akhirnya apa? Meningkatkan value, meningkatkan nilai, dan akhirnya teman-teman akan atau rekan-rekan akan lebih populer karena apa? Memberikan layanan yang lebih. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah selesai nih Bu, sudah selesai sarjana misalnya, atau sudah selesai sekolah, saya ingin bekerja saja langsung atau magang, begitu. Nah, rekan-rekan kita tahu kompetisi mendapatkan lapangan pekerjaan setiap tahun itu terus bertambah, berkembang dengan pesat. Ya, antara kebutuhan dan ketersediaan atau antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan itu semakin jauh ya, semakin tinggi jaraknya. Nah, oleh sebab itu dari pengalaman yang saya dapatkan, ternyata jangan pernah malu
teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikannya untuk magang kerja. Ya, karena dengan magang kerja teman-teman bisa menambahkan keterampilan-keterampilan, skill-skill yang baru. Saya yakin dari pengalaman pengalaman anak saya setelah lulus S1, sebuah dari pendidikan tinggi teknik begitu, ketika keluar selesai bingung karena mau melamar kemana. Akhirnya saya sarankan untuk magang. Nah, ketika magang 3-6 bulan, ternyata anak saya itu mendapatkan ilmu yang baru. Bahkan ilmu itu adalah ilmu yang terkini yang didapatkan. Nah, dari hasil pengalaman magang inilah kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum vitae, ya, ke dalam CV, kemudian menjadi satu kelengkapan surat lamaran yang sudah ditambahkan dengan keahlian yang baru. Dan ternyata apa? Diterima di tempat perusahaan yang cukup baik karena apa? Karena melihat hasil pengalaman selama magang. Nah, itu teman-teman atau rekan-rekan semua, pengalaman-pengalaman keberhasilan dari program magang. Jadi, apakah itu dilakukan selama masih sekolah dengan kekurangan dan kelebihannya, dan juga apakah dilakukan setelah selesai sekolah atau selesai lulus kuliah. Seperti itu, ya rekan-rekan. Semua bisa dilakukan asal teman-teman punya visi yang visi yang betul-betul menjadi target kita untuk menyelesaikan, ya, untuk mendapatkan karir yang lebih baik, ya. Fokus, disiplin, jangan pernah melanggar aturan-aturan di tempat rekan-rekan magang, kemudian berikan sesuatu yang baik, berikan sesuatu ide-ide, berkomunikasilah dengan baik, dan mencoba untuk masuk ke dalam teamwork di mana tempat rekan-rekan semua magang kerja. Nah, itu teman-teman semua apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang pengertian magang, manfaat dan kegunaannya. Semoga teman-teman dapat mengaplikasikan atau menjadi peserta magang yang cerdas, berkualitas, dan disiplin tinggi, dan akhirnya bisa menciptakan prestasi. Nah, di akhir dari sampaian materi ini, maka saya akan memberikan pantun, ya teman-teman. Boleh dengerin pantunnya ya, walaupun ini sebetulnya pantunnya itu adalah mencontoh dari pantun yang sudah ada. Tapi enggak apa-apa ya, ini menjadi pesan dari saya supaya apa? Supaya materi pada hari ini bisa diingat oleh teman-teman. Oke, Tuan Raja pergi ke rawa. Cakep ya. Burung tekukur indah suaranya. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur padanya. Cakep ya. Satu lagi boleh? Oke. Film horor, penontonnya tegang. Penonton histeris, tidak tahan. Semoga sukses di tempat magang untuk karir yang lebih mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.